Matahari masih saja terik sore ini. Panasnya tidak terlalu terasa karena kota ini masih menyimpan kesejukan walau tak seberapa. Mobil-mobil menyesaki jalanan kota, berhenti di perapatan, menunggu lampu merah berganti hijau, dan ada pula yang memotong jalur mobil lain sembarangan. Gua sedang duduk dalam mobil kaum urban dengan ukuran kecil ini. Teman gue yang mengemudi dengan serius mengantri untuk menembus kemacetan. Jika dia sedang serius, gue tidak bisa mengajaknya mengobrol bareng sekadar basa-basi. Gue hanya melihat motor-motor yang lewat dari sebelah kiri mobil ini. "Berhenti di sana aja bro, itu depan apotek," ucap gue pada teman gue sambil menunjuk ke apotek 50 meter di depan mobil ini. "Duh, mau kemana sih lu sebenarnya?" tanya teman gua sambil meminggirkan mobilnya. Dibilangnya mau minggat, makanya kalau gua lagi ngobrol, ya dengerin, jangan serius nyetir. Gua pun turun dari mobil. Aroma nikmat masakan menyambut gua saat gua dari mobil. Terasa lezat semua masakan-masakan yang sedang dibuat oleh restoran-restoran pinggir jalan yang mengapit apotek ini, membuat lapar perut saja. Pintu bagasi dibuka dengan tuas oleh teman gue dari kursi kemudi, dan gue pun mengambil sebuah tas ransel berukuran sedang dan sebuah koper yang akan gue bawa. Gue berjalan kembali ke depan untuk sekedar pamit. Kaca pintu mobil ini gue ketuk, isyarat untuk teman gue menurunkan kaca mobilnya. Gue pun sedikit menunduk agar bisa melihat teman gue yang tengah duduk. "By the way, makasih ya udah nganterin gue," ucap gue sambil menunjukkan tangan tanda bersalaman. "Iya, santai aja kali. Lu sebenarnya mau kemana sih?" tanyanya sambil menjabat tangan gue. "Udah, lu gak usah tahu," jawab gue sambil menarik tangan gue. "Oh iya, kalau bokap nyokap gue tanya, lu bilang aja nggak tahu ya." "Iya, emang gua nggak tahu lu kemana kan," ucapnya membuat gua tersenyum kecil. "Ya udah, sana. Kalau mau balik, hati-hati." Gua pun melangkah mundur sedikit, menjauh dari mobil itu. Kehidupan baru gua akan dimulai hari ini. Memang gua terpaksa harus seperti ini karena keadaan di rumah yang sangat tidak kondusif bagi gua yang bekerja sebagai freelance gini. Bokap nyokap gua selalu membuat gua tidak bisa berkonsentrasi dan membuat kegaduhan dengan ocehan-ocehan mereka yang sangat mengganggu. Andai gua bisa mengecilkan volume suara oceh-ocehan mereka, gua gak perlu sampai sewa kamar begini. Gua melanjutkan jalan untuk bisa sampai menuju tempat kos yang gua sewa. Setelah memasuki jalan perumahan, gue bisa merasakan sedikit ketenangan di sini. Rumah-rumah sederhana berjajar rapi dan indah. Satu dua rumah mewah pun berdiri angkuh di antara rumah-rumah sederhana itu. Beberapa warga terlihat tengah santai di beranda rumahnya. Anak-anak pun ada yang tengah berlari melewatiku. Entah dari mana datang mereka. Sampai gue berhenti depan gerbang berwarna biru langit. Tinggi gerbang ini gue rasa sekitar 2 meter. Pagar kaca ini terbuka setengah, dan gue pun melangkah masuk. Suasana hening menyambut dari kosan ini, tempat yang cocok bagi seorang seperti gue ini. Suara musik dangdut koplo terdengar memecah lamunan gue. 2 orang wanita tengah duduk di depan kamar yang terbuka. Sedari tadi, gue hanya melihat 2 motor di depan kamar tersebut yang tengah terparkir, dan gue tidak melihat 2 wanita itu. Mudah-mudahan gue gak diganggu sama 2 makhluk itu, ucap gue pelan. Gue pun berjalan agak kiri, agak sedikit jauh saat melewati kedua wanita itu. Dalam hati gue berharap agar gue tidak dilihat, atau setidaknya
Gua tidak disapa oleh mereka berdua. Gua mencoba tetap tenang. "Hai cowok," teriak seorang dari wanita itu. Sial, gua hanya memberikan senyum datar sambil terus berjalan. "Jangan sampai ikutin gue," ucap gue dalam hati berulang-ulang. Akhirnya gue berhenti di depan pintu kamar kelima, yang merupakan kamar paling ujung di sebelah kanan. Syukurlah masih ada satu kamar yang memisahkan kamar gue dengan kamar kedua wanita itu. Bahkan gue tidak tahu apakah mereka berdua tinggal di kamar itu. Akhirnya beres juga. Gue yang habis merapikan barang-barang gue di kamar. Gue lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah selesai mandi, gue beranjak ke kasur untuk istirahat. Gue merasa terlelap tanpa butuh waktu yang lama. Tetapi tok 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 tok, suara pintu kamar gue diketok keras. Suara ketokan itu terus menerus dan sangat mengganggu gue yang sudah tertidur ini. "Siapa sih? Orang mau tidur juga ganggu aja," ucap gue sedikit keras sambil mencoba bangkit. Dengan terpaksa gue bangkit, dan dengan jalan sedikit juntai gue menuju pintu untuk membukanya. "Maaf kak, boleh numpang mandi nggak?" ucapnya sambil tersenyum malu-malu. "Ya udah sana," ucap gue sambil nunjuk letak kamar mandi. "Kalau udah beres, tutup aja pintu kamar gue. Gue mau tidur, jangan diganggu lagi." Wanita itu hanya mengangguk senang dan segera menuju kamar mandi gue. Kalau gue gak ngantuk gini, gue intip juga tuh cewek lagi mandi, ucap gue dalam hati berhayal. Tanpa berlama-lama, gue menutup pintu kamar gue dan segera mengambil posisi yang nikmat untuk tidur. Sambil terpejam, terbesit pikiran bagaimana kalau gara-gara wanita itu barang di kamar gue ada yang hilang. Tetapi gue langsung terlelap sebelum menemukan jawaban pertanyaan itu.